adalah misi untuk balas dendam. Kemudian kita akan melihat laba-laba raksasa yang menyerang dan membunuh salah satu pasukan Mambo. Adegan ini memperlihatkan betapa menegangkannya situasi tersebut, di mana salah satu dari mereka ditarik oleh laba-laba raksasa itu, yang membuat rekan-rekannya bersusah payah untuk menyelamatkannya. Mereka mulai memotong kaki laba-laba raksasa itu. Dengan doa dan restu kedua orang tua, mereka pun berhasil melumpuhkan dan menewaskannya. Berpindah ke scene selanjutnya, James, Mason, dan kawan-kawan menemukan sebuah artefak yang mirip dengan kuil. Dan mereka pun dikagetkan oleh kemunculan suku misterius. Suku Iwi tersebut adalah suku yang tinggal di pulau tersebut dan memiliki kebiasaan yang jarang bicara. Bukan mereka tidak mau bicara akibat terlilit hutang, tapi itu adalah ciri khas mereka. Dan lelaki tua muncul tiba-tiba dan menahan suku Iwi agar tidak menyerang James. Dan dia adalah Hank Marlowe yang terlihat di scene awal film ini. Berpindah di adegan lain, di mana Chapman yang dicari sedari tadi, besok, dan kemarin berada di tepi sungai yang sedang membersihkan lukanya. Dan tiba-tiba muncullah sosok Kong yang membuat Chapman lari bersembunyi ketakutan. Adegan ini seperti kita melihat Kong yang lagi berak, tapi sebenarnya Kong sedang membersihkan lukanya juga, sama seperti Chapman. Tiba-tiba, Kong menarik sesuatu dari dalam air, seperti tentakel. Ya, memang tentakel. Tentakel dari gurita yang berukuran raksasa. Terlihat, Kong terlilit oleh gurita itu, namun tidak begitu susah bagi Kong untuk menyerangnya. Dan gurita raksasa itu pun jadi makanan sore si Kong. Kemudian di lain tempat, Hank Marlowe membawa Dawson dan James dan kawan-kawan tentunya ke sebuah perkampungan dari suku Iwi. Terlihat dua sosok kakek dan nenek yang mempunyai warna berbeda dari anggota suku lainnya. Di sini, tim RV4 yang sempat ikut dalam rombongan tapi bohong, meyakini mereka adalah ketua dari suku Iwi. Marlon nampak berdiri diam lalu mengatakan bahwa mereka mengizinkan kalian tinggal. Di sini kami yakin bahwa suku Iwi menggunakan bahasa telepati dalam berkomunikasi. Iyakah? Hank Marlowe yang tiba-tiba menjadi pemandu wisata memperlihatkan corak warna bergambar pada bebatuan. Dan faktanya, gambar di sana merupakan sosok hewan penghuni pulau tersebut. Marlon menjelaskan bahwa suku Iwi yang hidup dalam ketakutan oleh sosok monster yang memburu mereka. Namun, sosok yang mereka takuti malah menjadi pelindung mereka yang menjaga pulau tersebut. Sosok yang diceritakan oleh Marlon adalah Kong sendiri, yang sudah dianggap dewa pelindung bagi suku Iwi dari monster pemburu yang selama ini menjadi musuh dari keluarga Kong. Dan kita akan melihat musuh abadi Kong di pulau tersebut, kita sebut saja sebagai perayap tengkorak. Kemudian Marlon yang telah mengetahui bahwa Mason, James, dan kawan-kawan ingin ke ujung pulau untuk mendapatkan jemputan, yang mana jika mereka menempuh jalur darat, akan memakan waktu yang cukup lama. Marlon yang berbudi luhur dan juga sudah lama ingin keluar dari pulau itu memperlihatkan perahu yang sudah dibuatnya bersama Gunpei. Sekedar informasi, Gunpei sendiri adalah sosok yang diperlihatkan di scene awal yang membawa golok titipan kakek Sugiono. Singkatnya, mereka akan memperbaiki kapal tersebut untuk dipakai dalam perjalanan ke utara. Adegan selanjutnya, kita akan melihat Mason, si fotografer bookingan yang menyaksikan kerbau raksasa yang tertindih oleh helikopter. Merasa sedih, Mason berencana menolongnya dengan mengangkat bagian ekor helikopter tersebut.
Di sini bagi saya bukan mason ya yang sok kuat, akan tetapi ini menunjukkan bagaimana perasaan seorang wanita yang sebenarnya ketika melihat sebuah penderitaan. Ya kira-kira begitu. Oke, lanjut. Dan mason berhasil mengangkat pesawat tersebut. Jika kalian percaya dengan adegan itu, berarti Anda telah tertipu. Terangkatnya bagian pesawat itu diakibatkan oleh Kong yang datang menolong kerbau tersebut. Dan kita akan melihat tatapan Kong dan Mason seperti terjadi kontak batin. Di lain tempat, Black Mambo dalam perjalanan ke barat melihat cetakan tangan darah dari Kong yang menempel pada dinding bukit. Terlihat Marlo duduk di sebuah makam yang mana itu adalah makam Gunpei teman Marlo. Sebelum pergi, Marlo menyempatkan untuk memberi salam perpisahan di hadapan kuburan Gunpei. Kemudian, James, Marlo dan yang lainnya terlihat berusaha menyalakan mesin kapal dan berhasil. Marlo pun berangkat dari sana ke utara untuk menanti bantuan dengan tujuan keluar dari pulau itu. Tidak seindah keberangkatan mereka, salah satu dari rombongan harus tewas dari terkaman burung purba di pulau tersebut. Setelah mendapatkan kontak dengan kolonel, James dan kawan-kawan berencana menjemput Black Mambo dan yang lainnya untuk bersama ke utara. Namun, niatan mereka harus dikubur untuk sementara waktu oleh keputusan Sang Mambo yang memerintahkan James, Mason, dan Marlo ikut ke barat untuk mencari Chapman dan mengambil amunisi yang akan digunakan untuk menewaskan Kong. Dasar Mambo. Kemudian dalam perjalanan, Marlo yang sudah tahu mereka memasuki daerah berbahaya berusaha mengingatkan kawanan itu, namun sama sekali tidak didengar. Terlihat tulang yang menjulang tinggi ke atas yang ternyata tempat itu adalah kuburan keluarga Kong. Dengan penuh kewaspadaan mereka melewati tempat itu yang dipenuhi oleh tengkorak manusia. James, yang tentunya memiliki kemampuan berburu yang hebat, menemukan jejak raksasa yang membuatnya tidak tenang. Tiba-tiba terdengar raungan dari sosok misterius. Marlo yang telah tinggal di pulau itu selama 24 tahun mengenali dan tahu suara itu berasal dari perayap tengkorak. Langsung saja Marlo berteriak, Kang Juniat lari gonok!" Terlihat mereka bersembunyi di balik tengkorak raksasa dari kejaran monster buas tersebut. Adapun petak umpet yang begitu menegangkan tersaji di hadapan kita sebelum makhluk itu memuntahkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah tengkorak Chapman yang sudah diolah dan diuji secara klinis dalam perut perayap tengkorak sehingga hanya meninggalkan bagian kepala tengkorak yang kalung Chapman gagal diproduksi di sana. Kemudian mereka terlihat bertarung dengan monster itu. Segala bentuk upaya mereka lakukan agar lolos dari terkaman si perayap tengkorak. Namun, malah dari pihak mereka sendiri yang tewas satu demi satu. Di sini, kita akan melihat betapa tajamnya golok titipan kakek Sugiono yang berhasil menyayat bagian tangan sekaligus kaki dari monster itu. Usaha mereka pun berhasil. Mason yang dengan gagah berani melemparkan korek api ke area yang mudah meledak dan mengenai monster itu. Akibatnya, dari ledakan itu membuat salah satu makhluk ini pun tewas. Setelah mengetahui bahwa Chapman telah tewas, tidak menghentikan Black Mambo berhenti ke barat untuk mengambil amunisi. Dendam kesuma telah membuatnya gelap mata untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu Kong. Menjelang malam tiba, Mambo dengan prajuritnya terlihat menyiapkan jebakan yang nantinya akan ditujukan kepada sang penguasa pulau tersebut. Sebelum itu, kita akan melihat James dan Mason yang menaiki gunung untuk mengetahui arah sungai yang nantinya akan menjadi petunjuk bagi mereka untuk keluar dari sana. Tiba-tiba, Kong muncul tepat di hadapan mereka. Seperti yang kita lihat,
James yang belum mengadakan kontak batin dengan Kong nampak sangat kaget. Tidak sama dengan Mason yang terlihat berani dan bahkan berusaha menyentuh Kong. Setelah obrolan telepati bersama dengan Kong, terdengar ledakan yang membuat Kong meraung dengan keras dan membuatnya marah. Ternyata ledakan itu berasal dari jebakan sang Black Mambo. Akhirnya bertemulah saudara kembar yang berbeda ibu itu. Kong dengan marahnya berlari untuk menyerang Black Mambo tanpa mengetahui adanya jebakan, dan Kong harus merasakan ledakan amat dahsyat dan Kong pun terlihat terbakar. Yang pada akhirnya membuat Kong harus tumbang. Dan kita akan melihat ekspresi dari Black Mambo ini masih kurang puas melukai Kong. Tidak berhenti di situ, Mambo berniat untuk meledakkan Kong. Kejam. Setelah itu kita akan melihat mereka yang sedang berdebat mengenai nasib Kong, yang dimana perdebatan itu menimbulkan keributan yang membangunkan tidur malam Bapak Perayap Tengkorak yang habis ronda malam di sana. Melihat itu, James, Mason, dan yang lainnya berlari ke dalam hutan. Kemudian, terlihat tingkah egoitas dan bodoh si Mambo disajikan di adegan ini, di mana Mambo yang sedari awal ingin berencana meledakkan Kong yang sudah terkapar berakhir dengan song. Tangan besar Kong membuat Mambo tergeprek atau digeprek dan mati seketika. Di scene selanjutnya, kita akan melihat James dan yang lainnya berusaha kabur dari perayap tengkorak. Dan pada adegan ini, memperlihatkan James dan kawan-kawan hampir tewas diterkam. Sebelum Kong yang dikira sudah tak berdaya, datang menerjang dari udara dengan membawa batu gunung yang dihempaskan ke muka perayap tengkorak. Pertarungan maha dahsyat pun terjadi antara dua sosok monster besar yang dimanfaatkan James dan yang lainnya untuk kabur dari sana. Terlihat Kong disudutkan dan dihempaskan di mana tempat itu terdapat rantai besar yang menjerat Kong, dan kita akan melihat Kong tak berdaya bergerak yang dimanfaatkan perayap tengkorak untuk segera melenyapkan dan memakan si Kong. Namun tiba-tiba tembakan beruntun mengenai si perayap tengkorak yang membuatnya teralih dari Kong. Asisten Randa terus menembaki monster itu dengan penuh percaya diri sebelum senjatanya menjadi macet. Terlihat Kong yang berhasil melepaskan jeratan rantai besi yang melilit kedua lengannya, di mana ujung dari rantai itu terdapat baling-baling yang akan digunakan Kong untuk melawan si perayap tengkorak. Dan pertarungan epik pun kembali terjadi. Kong dengan penuh semangat 45 melemparkan si perayap tengkorak ke gunung, di mana Mason berada tepat di atasnya, membuat Mason terhempas dan terjatuh ke dalam sungai. Melihat itu, Kong yang sudah terhubung batin dengan Mason seperti sedih. Kong yang ingin segera mengakhiri pertarungan, dan ternyata Kong berhasil mengalahkan perayap tengkorak. Setelah itu, Kong berlari untuk menyelamatkan Mason dari sungai. Kemudian, Kong yang telah menyelamatkan Mason dikagetkan oleh gigitan PT atau perayap tengkorak yang menyerang Kong secara tiba-tiba. Kong yang ingin mendapatkan perhatian lebih dari Mason si fotografer bookingan menambah power yang berhasil mengalahkan perayap tengkorak dengan menarik isi perutnya. Pertarungan pun berakhir. Selanjutnya dan yang terakhir, kita akan melihat James, Mason, Marlo, dan kawan-kawan berlayar melewati sungai untuk keluar dari pulau tersebut. Sebelum film ini ditutup, kita akan melihat penampakan terakhir dari Kong. Film pun mamat. Bagaimana filmnya? Seru kan? Saya yang menontonnya sangat terpacu dan bersemangat untuk membuat planning ke Pulau Skull Island untuk bertemu dengan Kong. Apakah kalian penasaran ataukah jangan-jangan Anda ingin ikut dengan kami? Nantikan kabar dari kami. Thank you very much telah mengikuti review kami kali ini. Dukung channel kami untuk terus berkembang dan bertahan di dunia per-YouTuber.
Bagus. Dan agar kami terus menyajikan review film terbaru dan menarik untuk disaksikan, karena kami tim RV4 akan berencana mengadakan giveaway di tiap bulannya. Oke, let's a minute untuk saya mengambil napas. Subscribe, like, komentar, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan review terbaru dari tim kami, agar dan supaya semangat berdikari tim editor kami selalu pada prinsip dasar yang ada pada anggaran dasar rumah tangga, yaitu mengedepankan kualitas dan integritas. Salam RV4.